Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kopirman Anggura Hadian dengan NIM 2200018241. Di sini saya akan menjelaskan hasil petugasan tugas akhir responsif praktikum saya yang kemarin saya promosikan di praktikum kemarin, yaitu sebuah game Snake Master, yaitu sebuah permainan game ular sederhana seperti ini. Baik, saya akan menjelaskannya, yaitu game ini ada sebuah game sederhana yang game engine-nya menggunakan Unity. Dan di sini saya akan menjelaskan fitur utamanya, yaitu papan scroll dengan peningkatan kesulitan dinamis, desain grid modular yang fleksibel, efek visual sederhana namun efektif, misalnya perubahan warna saat scroll naik. Visi dari game ini adalah memberikan pengalaman nostalgia namun tetap sederhana dan menantang. Demonstrasi gameplay, yaitu menampilkan rekaman layar langsung saat Anda bermain game. Nah, di awal game pemain mengontrol sebuah ular yang terus bergerak seperti ini, yang di depan ini, yaitu tujuan pemain adalah mengumpulkan makanan sebanyak mungkin tanpa menambah dinding atau tubuhnya sendiri. Setiap kali makanan dimakan, tubuh ular bertambah panjang dan semakin meningkat. Kesulitan meningkat karena panjang ular semakin bertambah, membuat navigasi semakin sulit. Jika ular itu menambah sendiri, maka kode layar maka game over. Dan menampilkan skor akhir dan opsi untuk memulai kembali. Dan penjelasan konsep ini adalah, yaitu saya menggunakan collection berbasis koordinat. Setiap segmen ular disimpan dalam area posisi. Ketika ular bergerak, dicek apakah posisi barunya bertabrakan dengan tubuh ular. Animasi dasar, karena game ini bergaya dinamis, klasik 2 dimensi, saya tidak menggunakan spreadsheet animasi. Namun, pergerakan ular di setiap frame menciptakan ilusi animasi. Dan ini materi yang saya gunakan, dan scan dan scriptnya, jadi saya menggunakan kamera controller, checkpoint, cerita, game start, people, snack, dan snack part, dan turn. Dan grafika dasarnya saya menggunakan grafika berbasis grid dan set, yaitu kotak sederhana berbasis kotak. Setiap bagian ular digambar sebagai kotak berwarna yang berubah warna sesuai event. Untuk pencahayaan, karena ini 2 dimensi grid berbasis game, maka tidak ada lighting dinamis. Tapi bisa dimasukkan efek transisi warna untuk memperkaya visual. Dan AI dasarnya, yaitu game ini tidak ada game AI musuh. Namun setiap ingin ditambahkan versi AI, bisa ditambahkan musuh ular yang mengajar seperti makanan, pet feeding, dasar seperti BVS dan FDS. Konsep gameplay ini adalah loopnya itu gerakan ular, kumpulkan makanan, skor bertambah, ular bertambah panjang, dan hindari benturan. Mekanik utama, penggerakan grid base. Setiap interval waktu, pertambahan panjang tumbuh saat makan makanan. Deteksi tabrakan dengan tubuh sendiri dan tepi arena. Tujuan pemain yaitu skor tertinggi mungkin, tantangan. Ular makin panjang, ruang gerak semakin terbatas. Hadiahnya itu skornya tertinggi, efek visual dan suara. Dan proses produksinya, saya itu membuat game desain GDD sederhana, menerapkan gameplay loop, tampilan, dan fitur.
Ya, pengembangan saya menggunakan fitur file ini secara modular, yaitu logic, input, handler, dan renderer. Menggunakan kit lokal untuk versioning dan pretest informasi informal dilakukan bersama teman. Untuk feedbacknya perlu ada indikator game over yang jelas, penambahan efek visual suara disarankan. Kesimpulan dari pembelajaran dari game ini adalah, dari proyek ini saya belajar pentingnya pengaturan logika game dan deteksi benturan yang efisien serta bagaimana membuat gameplay sederhana tetap menarik. Rencana kedepannya saya yaitu menambahkan leaderboard, sistem power up, dan variasi makanan supaya efek unik, supaya tidak game ular itu cuma titik saja terus dimakan, tidak. Ini mungkin saya akan menambah jenis makanan apa supaya itu lebih panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.